Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Meet kita yang pertama hari ini. Semoga apa yang kita kupas pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaat dan menunjang kelulusan kita di reteker yang akan mendatang. Seperti itu. Kita mulai pembahasan yang pertama terkait dengan soal pedagogi. Sekolah Bu Alma termasuk di daerah yang rawan banjir. Sekolah tidak memiliki peralatan lab yang memadai. Di sekolah itu ada kapur, papan tulis, pipa paralon yang tidak terpakai, kertas, dan penggaris. Sampah daun cukup banyak di sekitar sekolah. Bila Bu Alma hendak melakukan pembelajaran IPA, topik pencegahan bencana banjir, pembelajaran Bu Alma sebaiknya. Nah, di sini. Ini ada opsi A sampai E di sini. Monggo pendapatnya sambil saya add semuanya. Silakan. Yang Oke, Bu Yuli. D, yang D. Alasannya, Bu? Iya. Oke, Bu. Alasannya, Bu? Bentar, soalnya. Kalau dari ininya, karena tidak punya peralatan laboratorium yang memadai, jelas yang dimanfaatkan adalah lingkungan. Oke. Kemudian Dadu ya? Dadu. ya Pak, meminta siswa berlatih. Oke. Dan yang ada di lingkungan. Oke, baik. Ada pendapat yang beda, Bapak Ibu? Yang C, Pak. C, monggo. Yang C, yang jawab C, alasannya Ibu? Karena di atas di situ yang ada itu papan tulis dan kapur. Kan di situ kan daerah yang rawan banjir, jadi bagaimana maksudnya di situ konsep mitigasi bencana ya yang akan bisa mitigasi supaya Baik. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Nurhayati ya? Oke, Ibu Nurhayati tadi mengutarakan C, alasannya karena lebih mengarah kepada banjir, di mana banjir itu termasuk salah satu topik terkait dengan mitigasi bencana. Oke, begitu. Dari Ibu Yuli tadi bilangnya D, memanfaatkan lingkungan sekitar. Ada opsi yang lain, Bapak Ibu? pendapat D kalau saya, Bapak. Monggo, Bu Sulis, alasannya? Kalau D ini kan jelas kita di situ di sekolah itu ada kapur, papan tulis, pipa paralon yang tidak terpakai serta kertas dan penggaris ya Pak. Dan ada sampah daun cukup yang banyak di sekitar sekolah. Nah, itu berarti kan pembelajaran yang tepat untuk mencegah kata-kata yang kata kuncinya adalah pencegahan bencana banjir. Nah, jadi kan memanfaatkan Halo, Ibu. Fasilitas yang ada di situ. Oke. Jadi siswa itu berlatih memecahkan masalah. Oke, menurut sampah daun dapat dijadikan kompos. Oke. Baik, kita bahas nih. Jadi opsi tadi yang disampaikan sama Ibu siapa tadi yang bilang C itu benar. C, banjir itu mengarah ke topik mitigasi bencana, Bu. Benar, seperti itu. Cuma kalau kita jawab C di sini, Ibu, berarti nanti ada yang nggak terpakai, Ibu. Yang nggak terpakai itu pipa paralonnya nggak terpakai, Ibu. Ya, seperti itu. Jadi kan ini kan dikatakan ada pipa-pipa paralon. Nah, seperti ini. Ada pipa paralon ini nggak kepake di situ. Jadi kurang pas. Bener tapi kurang pas, seperti itu aja. Kita pilih yang lebih tepat di situ. Dikatakan di sini
bencana banjir, mengatasi masalah bencana banjir yang di ini benar sama kayak yang C, mengatasi konsep mitigasi bencana benar, memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar, ada pipa paralon, kapur sama papan tulis ini nanti digunakan untuk kita membuat desainnya seperti itu. Kemudian ada kertas juga, kemudian ada penggaris sampah tadi disampaikan untuk kompos dan sebagainya itu juga bisa, sehingga kita cenderung jawabannya itu lebih mengarah ke D. Monggo pendapat yang lain. Monggo Ibu, setuju napa mboten? Ya Pak, ya Pak. Iya Pak, ya Pak. Setuju Pak. Oke nggih. Setuju Pak. Kita lanjut nggih. Mungkin ada kata kunci di situ Pak, ada pencegahan Oke, bencana. benar. Jadi Ini kata ada kuncinya, keywordnya ada topik pencegahan bencana. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut nggih. Lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Soal nomor 2. Oke, Ibu Novi membelajarkan konsep pertumbuhan mulai model inquiry. Awas ya, sintaknya di sini jelas ya, ada inquiry ya. Ini sintak, ya sintak. Peserta didik diminta untuk memperkirakan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke. Di antara pilihan berikut tahapan model inquiry. Jadi sintak inquiry kita harus tahu apa aja sih sintak inquiry, apa yang membedakan antara inquiry dengan discovery learning, dengan model-model yang lain kita harus tahu di sini. Yang harus dilakukan peserta didik sebelum dapat membuktikan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu, monggo pendapatnya Bapak Ibu. Pak ya. Alasannya Bu? Alasannya kan di situ kan ada dapat membuktikan. Jadi lawan membuktikan kan harus ada hipotesis dulu untuk membuktikan itu. Oke, baik. Menurut Bu Dewi harus bisa membuktikan. Jadi membuktikan di sini harus ada hipotesis. Monggo jawaban yang lain. Iya. Iya. Karena kan kalau sintak dari inquiry kan ada hipotesisnya itu, dulu kan? Itu clue-nya, kata kuncinya itu nggih. Jadi inquiry gitu ya. Inquiry itu sintak yang paling khas itu ada hipotesis. Ini yang membedakan antara inquiry dengan discovery learning ya, dengan model yang lain. Jadi ketika kita memberikan apersepsi kepada peserta didik gitu ya, dari apersepsi yang kita tayangkan kepada peserta didik di situ, kira-kira nanti kita tanyai prediksi atau perkiraan yang diberikan sama peserta didik itu seperti apa. Contohnya konsepnya tekanan gitu, ada truk yang terendam ke dalam lumpur. Kira-kira dengan kayak gini apa yang terjadi dengan truk seperti itu. Jadi kita mengumpulkan hipotesa para peserta didik seperti itu. Ini yang khas dari inquiry yang tidak dimiliki sama model pembelajaran yang lain. Sehingga di sini karena yang lebih mengedepankan pada model inquiry yang ditanyakan, maka jawabannya yang ada khasnya inquiry ada di hipotesis, ada di jawaban yang E. Setuju Bapak Ibu? Nggih. Monggo Bu. Nggih, monggo. Monggo Pak. Mungkin nggih. Aldo. Nggih. Ini untuk sintak inquiry Bapak selain hipotesis ini kira-kira apa lagi Bapak? Jangan sampai soal-soal yang keluar itu tidak ada kata hipotesisnya supaya kami juga bisa paham Bapak. Kalau bisa ditambahkan lagi untuk sintak inquiry. Ada ini yang bisa menambahkan selain ini Bapak Ibu? Sintak-sintak inquiry itu Pak yang soal ini sintak-sintaknya Pak ya? Ya. Yang pertama itu identifikasi masalah atau menyajikan pertanyaan. Yang kedua membuat hipotesis. Ketiga merancang percobaan. Keempat melakukan percobaan. Kelima mengumpulkan atau menganalisis data. Dan terakhir kesimpulan. Sintak inquiry terbimbing ya Pak.
Saya tulis nih di sini. Sintak inquiry itu berupa yang pertama identifikasi masalah nih. Kemudian yang kedua. Yang kedua membuat hipotesis. Oke. Yang ketiga merancang percobaan. Oke. Kemudian melakukan percobaan. Oke. Terus apa, Bu? Analisis data. Kesimpulan. Ini Pak Aldo. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Ya Bapak, terima kasih Ada Bapak. tambahan lagi yang lain Bapak Ibu? Cukup jelas? Pas Bapak. Oke, Jelas, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Perhatikan KD berikut ini menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda alternatif, indikator penilaian dan jenis penilaian yang tepat untuk KD tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu disuruh kira-kira menentukan indikator yang tepat sama jenis penilaian yang tepat itu seperti apa gitu ya dari soal ini. Yang jelas di sini KD-nya menyajikan hasil penyelidikan. Penyelidikan berarti praktek. Yang E, Pak. Ya. Oke, yang lain? Praktek ya. Penilaiannya praktek. Yang jelas itu antara B dan E gitu. Antara ini, antara B sama E. Alasannya karena di sini penyelidikan. Itu yang benar yang mana? Itu yang benar yang mana? Udah ya, yang lainnya skip. Ya, Pak. G. Oke. Indikator Imbang pengaruh gaya presentasikan namanya keterampilan gaya terhadap penilaiannya itu praktek. kecepatan E, Bapak. Kalau percaya diri mungkin di tujuan ya Pak ya. Kalau ada kata Percaya diri sikap itu ya. Observasi sikap. oh, indikator ya. Oke, benar. Jadi penilaian itu ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, ada satu lagi penilaian unjuk kerja. Betul nggih? Ya. Rubriknya Ya, beda-beda di situ ya. Jadi kalau sikap itu pembiasaan, kata kalimat yang muncul di situ ada jujur, percaya diri, ini sikap ya. Jadi di sini ini lebih ke arah sikap. Malah sebentar nih. Ini yang B ini sikap. Sikap. Oke ya. Nah, kemudian yang C sudah benar mempresentasikan tapi penilaiannya salah. Karena penugasan itu kognitif ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mempresentasikan penilaiannya tes lisan ini juga salah karena kognitif ya, tes lisan itu ya. Nah, jadi kalau unjuk kerja jelas rubrik unjuk kerja lebih ke arah praktek. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau Bapak, G. Kalau opsi A itu Bapak, indikator mengkomunikasikan percobaan pengaruh gaya terhadap itu Bapak dengan penilaian proyek itu kira-kira karena di situ menyajikan hasil penyelidikan itu tidak tepatnya karena apa Bapak? Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Karena di situ juga sama presentasi itu kayaknya sama ya. Sama indikatornya Bapak. Kalau proyek itu karena menghasilkan produk. Betul gitu sekali, Bapak. proyek itu menghasilkan produk. Menghasilkan produk. Nah, kalau praktek kan praktek biasa begitu. Jadi bahasanya di sini PDL proyek ini di sini jelas ada produknya. Itu proyek. Gitu ya. Jadi Ya, produk. lebih ke arah PJBL ya. Ini produk ya.
Jadi nanti penilaian rubrik produknya beda lagi sama hanya kalau sekedar mempresentasikan. Jelas rubriknya jelas berbeda di situ. Emang ini nggak bisa nyala? Oke. Komunikasikan percobaan itu kan beda dengan mempresentasikan hasil percobaan ya Pak. Memkomunikasikan percobaan memang beda. Ya. Mengkomunikasikan percobaan saja berarti hanya mengkomunikasikan percobaan di dalam kelompok. Kalau di sini permasalahannya kan ada penilaian di situ. Jadi kita lihat penilaian. Jadi mengkomunikasikan ini kira-kira di mana Bu? Letak penilaian dari mengkomunikasikan ini di rubrik apa, Bapak Ibu? Kalau mau diskusi itu Pak. Itu dia masuk ke mana, Bu? Tiga maksudnya masuk ke pengetahuan. Mengkomunikasikan percobaan diskusi ini ya. Diskusi, Pak. Keaktifan diskusi itu Pak. masuk ke mana, Bu? Sikap. Sikap ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Insya Allah jelas, Pak. Jelas Insya Allah ya? jelas Pak. Pas, Bapak. Lanjut. Pas, Bapak. Lanjut, Bapak. Lanjut Bapak. Bentar, saya cek dulu ada yang masuk nggak ini di meet-nya. Oke. Nggak ada ya, sudah 92 ya. Oke. Baik. Saya lanjut soal berikutnya. Oke. Kelihatan nggih? Kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Oke. Kan kabelnya kecil Pak. Besarkan lagi. Begini? Iya, Pak. Cukup? Iya Pak. Oke, baik. Pada pembelajaran materi keterkaitan gaya dengan gerak, Bu Tania menggunakan pendekatan saintifik dengan metode eksperimen dan diskusi. Berikut adalah data pemetaan nilai ulangan harian siswa dengan KKM 70. Alternatif tindakan Bu Tania yang paling tepat adalah, monggo pendapatnya Bapak Ibu. Jelas dari MIDI A dan E Pak. Antara A dan E kan MIDI ya Bapak E. Kalimatnya jelas ada dari MIDI, ada di A sama di E, baik. Oke, benar Ibu. Ada Terus E. kemudian G. Hukum 2-nya E. E karena yang hukum 2 Newton Pak. Yang di bawah KKM. oke. 2 Newton. Jadi selain 2 Newton. Jadi selain hukum 2 Newton itu Nggih. Hukum yang A sama yang E sama-sama hukum 2 ya? diperhatikan lagi. perhatikan lagi sama-sama hukum Newton, cuman kalau yang A itu kan inquiry bebas itu diistilahkan yang apa ya merancang semua ini apa kegiatan gitu rasanya yang E Pak. Yang E Pak. Inquiry bebas. Kalau di sana kan nilainya di bawah KKM, maka anaknya perlu latihan penerapan yang relevan itu loh, Pak. Oke. Kalau inquiry bebas itu gimana Bu tadi Bu? Semua kegiatan itu di anak diberikan kebebasan gitu, merancang semuanya di anak semua. Oke. Dan guru hanya memberikan apa clue-nya saja, tujuan clue-nya aja. Beda dengan terbimbing. Beda dengan terbimbing ya. Iya, kalau terbimbing. Guru di situ Iya, juga. kalau terbimbing dia lebih ada pembimbingannya juga dari gurunya, lebih terarah. Oke, inquiry bebas berpusat pada siswa, Berarti jadi kolaborasi. semuanya di siswanya ya. Oke, baik. Jawabannya di sini yang tepat Yang E. Insya Allah. Insya Allah. alasannya Bapak Ibu. Alasannya. Alasan lagi. Ada metode. Ada metode Di eksperimen. bawah KKM, Pak Aldo. Karena di sana terlihat nilai hasil latihannya di bawah KKM semua. Sedangkan tadi di sana hanya metode eksperimen dan diskusi. Sepertinya anak harus lebih diperbanyak latihan penerapan yang jauh lebih relevan. Maka saya pilih E. Ada latihan penerapan yang relevan itu loh. Oke. Kalau yang A itu hanya dengan diberikan metodenya aja, modelnya aja.
tapi hasilnya kan yang kita fokuskan ke nilai ulangan harian siswanya, bagaimana cara nilai ulangan harian siswanya nanti bisa meningkat. Maka siswanya harus diberikan latihan yang lebih, menurut saya seperti itu, Pak. Kalau menurut saya Pak, model itu nggak perlu diganti, yang ganti itu adalah metodenya Pak. Modelnya nggak usah diganti, metodenya yang diubah. Oke. Sepakat Bapak Ibu? sepakat. Kata kuncinya itu di mana itu yang nomor ini? Kata kuncinya yang pertama, ini ketika melakukan pendekatan saintifik dengan metode eksperimen dan diskusi, artinya di sini masih ada campur tangan dari guru, itu nilai dia masih di bawah KKM. Gitu nggih? Artinya kan ketika siswa itu berdiskusi juga ada kontribusi dari seorang guru untuk mengarahkan diskusinya di situ. Ini masih di bawah KKM. Jadi jelas kalau kita memilih yang A itu tidak akan bisa maksimal. Kenapa? Masih ada campur tangannya guru, nilainya masih di bawah. Apalagi kalau dikasih inquiry bebas, itu jelas nggak bisa masuk di situ. Setuju nggih? Seandainya Bapak. Nggih. Halo. Seandainya di hukum Newton 2 itu ada beberapa siswa yang sudah di atas KKM. Tapi ada yang tidak ada yang di bawah KKM, itu apa Pak? Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh guru? Maksudnya apakah yang di atas ini melakukan apa, yang bawah melakukan apa begitu? Tugas utama guru selain menyampaikan materi itu juga melihat ketuntasan peserta didik. Kalau peserta didik itu nggak tuntas, maka kita wajib remedi. Remedi itu ada banyak ragamnya, ada klasikal ya, ada remedial klasikal gitu ya. Sehingga klasikal itu diberikan apabila sebagian besar itu di bawah KKM. Itu kita ngasih klasikal. Iya. KKM. Jadi remedi tetap harus dilakukan gitu untuk perbaikan itu. Sehingga untuk yang tuntas dilakukan pengayaan seperti itu. Oke, berarti tetap dilakukan remedial pada hukum 2 Newtonnya hanya untuk yang tidak tuntas saja berarti Pak ya, kesimpulannya. Ya, lanjut Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Lanjut Pak. Lanjut G. Oke, baik. Soal yang ketiga. Ini. Ibu Ida akan mengajarkan materi tentang peristiwa gunung meletus. Media yang paling tepat untuk digunakan dalam pembelajaran siswa tentang materi tersebut yaitu, monggo Bapak Ibu. Salah yang ini. Saya lebih ke 3 dimensi kemarin itu. Film B. Saya B. Kemarin saya Bapak Ibu tahu nggak ya, model 3 dimensi itu yang kayak apa? Gambar mungkin Pak. Pernah lihat torso Bu? Torso, kemudian model molekul. Pernah Pak. Model molekul Bu. Isi kelas Molekul yang itu Bu, yang kayak apa? Apa namanya itu ya? Lupa saya kan bahasa kimia itu. Del atom. Kemudian apa? Organ ya, organ tubuh gitu kan? Yang kita buka jantungnya, yang kita buka dadanya, nanti ada jantungnya bagian. Nah, ini model 3 dimensi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini lebih tepat ke arah yang seperti ini. Jadi yang kaitannya dengan pencernaan, kita tidak mungkin bedah di situ, tapi kita bisa melakukan melalui 3 dimensi. Atom seperti itu, kita bisa lebih tepat menggunakan 3 dimensi. Kemudian kalau yang kaitannya sama lingkungan, sama alam gitu, ini lebih tepatnya kita menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran. Nanti akan timbul pertanyaan di situ. Loh, PowerPoint kan juga bisa memuat video. Iya, cuma kan PowerPoint itu kan apa istilahnya ya? Bukan masuk ke dalam apa? Bukan media. Bukan masuk ke tapi bukan media pembelajaran. Apa ya? Kurang pas gitu loh kalau dikatakan PowerPoint itu sebagai media pembelajaran gitu loh.
Jadi yang lebih tepat kalau karena ini Pakai gunung alat, Pak. ya seperti Pakai alat, itu. Pak. Jadi bisa merangkum semuanya di PowerPoint bisa seperti itu. Cuma yang lebih tepat di sini memang dalam bentuk narasi film seperti itu. Karena ini gunung meletus nggak mungkin kita ngirim peserta didik ke sana gitu kan. Apalagi kita juga ngirim ke sana kan nggak mungkin juga itu. Nah, kalau dikasihkan poster atau mungkin model 3 dimensi kalau gunung meletus kok ya kurang tepat juga seperti itu. Nah, jadi yang film ini lebih diorientasikan ya, lebih diorientasikan kepada lingkungan. Yang kaitannya sama lingkungan. Ini kita lebih tepat ke arah film seperti itu. Monggo pendapatnya Bapak Ibu. Supaya peserta melihat secara langsung berarti Pak ya. Iya, Bu. Jadi biar mengetahui gunung meletus itu prosesnya seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana. Ini lebih tepatnya ke arah film seperti itu. Kenapa enggak video, Pak? Kenapa enggak video, Pak? Maksudnya Katanya pakai film. Soalnya dulu waktu PPG itu dosen mengatakan kalau film itu lebih ke bioskop katanya gitu. Jadi lebih tepatnya bentuk video gitu, Pak. Itu kenapa Bu. Pak film? Seandainya di opsinya ada video, saya pilih video, Bu. Iya. Karena enggak ada. Karena enggak ada video, maka yang mendekati film ya udah, mau dapat film lagi. Nah, ini saya juga ragu kemarin. Pak. Ini mau video nggak ada, film khawatir salah, jadi akhirnya nggak diisi. Berarti mungkin sama ya antara video dan film itu. Ada tuntutan yang Kalau kita kaji lebih mendalam lagi ya beda memang. Yang seperti disampaikan tadi sama Ibu tadi, film itu ada alur ceritanya gitu ya. Ini film gitu ya. Kalau video itu kan hanya cuplikan saja video seperti itu. Levelnya saja yang Iya, levelnya saja yang beda. Sama durasinya beda juga, Bapak. Iya. Oke. Oke, baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain monggo. Bapak saya izin bertanya. Monggo. Selain gunung meletus, kira-kira apa Pak yang baiknya menggunakan video? Selain gunung meletus, gerak mekarnya bunga, Bu. Penyerbukan. Tsunami bisa itu Pak. Tsunami bisa. Tapi yang simpelnya sering jenengan berikan di sini yang ini misalkan tumbuhan bergerak itu loh Bapak Ibu. Apakah tumbuhan bergerak gitu kan? Kalau hewan kan jelas dia gerakannya kelihatan. Kalau tumbuhan kan gerakannya dia statis, tetap di tempatnya, tapi mekarnya kuncup dan lain sebagainya. Itu kan bisa disajikan melalui video itu tadi. Kelihatan jelas. Oke, Pak. Iya. Oke, nggih, gitu nggih. Siap, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Lanjut. Masih ragu saya Pak. Kalau misalkan kayak sistem pengenaan itu kan bisa lewat video juga Bapak. Sistem pencernaan bisa melalui melalui video bisa. Oke. Melihat proses bisa lewat video. Ketika kita PPL kemarin pun juga sama. Dosen itu berharap satu kita ngajar itu membawa benda real. Kalau memang bisa benda real kita bawa. Jadi itu untuk bisa memotivasi siswa secara langsung, mereka bisa lihat bentuknya secara langsung seperti itu. Unsur kognitif yang terbangun ketika kita menampilkan video sama bentuk langsung itu beda Bu di situ untuk siswa. Ketika untuk pencernaan kita membawa torso itu lebih Bu, lebih mengena ketimbang ketika kita nampilkan video. Video itu nanti sebagai ini aja penguatannya aja seperti itu. Bisa kita berikan keduanya. Gitu Ibu. Ditambah mungkin Pak Nggih. sedikit. Mungkin
mungkin tambah untuk media yang kayak video atau filmnya. Itu materi mungkin ya, pemikiran saya dari hasil PPG kemarin juga ya, bahwa itu bisa diberikan pada materi yang sulit untuk dijangkau pemikiran dan tidak mungkin untuk diberikan secara nyata kepada anak-anak. Itu misalnya kayak sistem pencernaan iya, reproduksi iya, kemudian tadi ini tentang gunung meletus, itu kan tidak mungkin dilihatkan secara langsung, sehingga dengan video mungkin anak-anak bisa lebih memahami. Itu mungkin alasannya. Betul, Bu. Terima kasih sekali. Oke, alhamdulillah. Setuju nggih? Lanjut. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ini saya kecil. Boleh. No. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen, hampir sama kayak tadi. Cuma di sini pertanyaannya, persepsi yang tepat. Monggo Bapak Ibu. Ada kata scientific eksperimen antara B dan D. C, Pak. Pak, surat pendapat. C. Monggo pendapatnya. Yang B. Ini persepsi apa Pak? Persepsi sebelum eksperimen. Persepsi itu sebelum motivasi ya. Iya, masih di pendahuluan. Kalau persepsi menjawab anak, misalnya dengan mengorientasikan siswa pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak bentuk persepsinya. Jadi sintaknya di sini, keywordnya di sini, yang pertama adalah topik pertanyaannya terletak pada persepsi. Betul nggih? Seperti itu nggih. Karena ini persepsi sama kuncinya itu menyelidiki juga. Kalau menyelidiki berarti harus pengamatan minimal. Kalau ada kunci kata menyelidiki berarti pengamatan. Oke. Ya. Oke. Dari dua kunci atau keyword ini otomatis kita sudah bisa mengerucutkan jawabannya ke arah yang mana. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Jadinya yang mana Bapak Ibu? Persepsi karena sebelum dan curah tanya jawab menjelaskan bisa juga tujuan kaitan. Persepsi. Lanjut nggih Bapak Ibu? Kalau saya mungkin ya, karena di sini ada kunci di atas menyatakan penyelidikan, itu berarti siswa ini melakukan kegiatan pengamatan. Nah di situ di E mendemonstrasikan hasil kerja, berarti anak-anak sedang melakukan kegiatan percobaan. Itu mungkin menurut saya. Mungkin kata kuncinya di sini persepsi ya. Persepsi. Mendemonstrasikan itu udah di kegiatan inti. Menjelaskan demonstrasi kegiatan inti. Kalau mendemonstrasikan itu masuk kegiatan inti. Oke. Seperti itu nggih Ibu nggih. Jadi setelah ini diorientasikan mencari pengalamannya siswa itu, baru nanti kita melanjutkan dengan proses demonstrasi atau mungkin prosedur eksperimen itu bisa. Jadi kan karena ini persepsi awal kali seperti itu, lebih tepatnya persepsinya seperti itu. Kegiatan awal kegiatan awal ya itu kunci juga ya, maaf. Berarti kegiatan sebelum melakukan kegiatan inti ya persepsi ya, betul. Setuju nggih? Saya lanjut. Ya, Pak. Ini soalnya panjang ini. Pak Rudi mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah di Wiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan keberanian lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel, tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air,
serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan agar metode PBL ya. Nah, PBL di sini. PBL. Yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik. Jawaban A, kunci ada pada kunci metode yaitu project awal learning. PBL. Ya, awal PBL. Ya. Sesuai ini ya, kuncinya di mengidentifikasi. Iya, mengidentifikasi. Baik. Kalau sudah tahu keywordnya enak Bapak Ibu. Jadi jenengan nggak usah ragu-ragu untuk menjawab seperti itu loh. Jadi karena kita udah tahu keywordnya. Oh keywordnya PBL gitu ya. PBL yang pertama identifikasi dulu. Jelas kita sudah bisa menjawabnya nanti seperti itu. Iya Pak, tapi terkadang tuh Iya, Pak, tapi terkadang tuh masih bingung cari kata kuncinya, Pak. Pak mau tanya. Iya. Monggo Bu. Ini kan soalnya panjang. Gimana cara untuk mempersingkat waktu gitu Pak? Maksudnya kita lihat bagian mananya gitu biar kita cepat langsung ke intinya, cepat langsung dapat jawaban gitu Pak. Iya Bu. Gimana? Mencari keywordnya Bu. Gimana? Kata kunci. Iya, kata kuncinya. Kata kunci. Jadi dari sekian banyak kalimat yang ada, terakhirnya endingnya oh PBL. Nah, jadi gitu ya. Oh, seperti sintak PBL seperti ini, kayak gitu. Bisa di akhir ya, awal Iya. dan di akhir ya, Pak. Cuman gini Bu. Baca semua Apa namanya? baca semua Makanya minggu, itu Pak, ya. besok Bu ya, kalau uji coba lagi atau nanti waktu retake lagi, tolong yang sekiranya butuh jawaban panjang, jenengan bisa mengerjakan, tapi butuh jawaban panjang itu lewati dulu Bu, kasih kuning dulu Bu. Kita ini ya strateginya ya. Jadi kalau jenengan satu soal itu butuh pengerjaan yang panjang dan Bapak Ibu mampu di situ, tapi masa dikerjakan, energinya habis di situ. Akhirnya soal yang seperti ini, yang mudah seperti ini, karena udah kehabisan energi, bingung, gitu loh. Jadi cari yang pasti-pasti dulu, Bu. Cari yang pasti-pasti dulu. Sulit, ini saya bisa, tapi ini panjang, lewati. Saya bisa, tapi panjang, lewati. Jadi Bapak Ibu punya ini, apa yang bisa menentukan dari 120 soal agar lulus, Bapak Ibu harus bisa menjawab dengan tepat 84 soal. Jadi diutamakan yang benar-benar kita tahu ya Pak, yang menguasai, kita utamakan yang itu dulu mungkin ya Pak. Maksudnya jangan dibiasakan kita lewat begitu akhirnya ya tadi waktunya mepet, kita nggak terisi, galau juga waktu. Jadi kita salah memilih gitu ya Pak ya. Kalau saya kemarin itu waktu ujian gitu Bu. Jadi saya fisika basicnya Bu. Soal hitung-hitungan fisika saya bisa, cuma kayak hitungan mikroskop gitu ya. Wah ini panjang ini, nanti aja saya lewati. Oh ini ngitung induksi mana, nanti aja saya lewati. Bukannya nggak bisa, tapi saya lewati. Kenapa? Saya berpikir yang cepat, yang saya yakin itu benar, itu dulu yang saya utamakan. Nah itu saya hitung sudah. Oh ternyata saya masih dapat 60, waduh kurang 24. Cari lagi dari yang kita lewati itu Bu. Kita cari mana yang sekiranya tadi yang saya bilang bisa itu. Nah udah kita hitung, ketemu. Oh masih 80 kurang 4 soal lagi. Kita cari lagi Bu 4 soal lagi yang sekiranya bisa ini. Yakin 84 soal bener. Yang lain random sudah. Gak apa-apa. Gitu loh. Mau lulus kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan jenengan sudah kehabisan energi, kemudian panik di tengah jalan karena 3 jam ya. Kita bayangkan aja ujian 3 jam seperti itu. Terkuras habis energinya jenengan. Nggak boleh ada kopi, ngantuk Bu. Gitu loh. Seperti itu. Jadi benar gitu dah saya gitu kemarin. Apa namanya juga Bapak kita itu baca pertanyaannya dulu baru pernyataan begitu. Ada di YouTube itu, coba dilihat pertanyaannya dulu baru ke pernyataan begitu. Ya Bu, boleh seperti itu. Jadi kan apa ya, pokoknya yakin aja yang 84 soal yang jenengan bisa jawabnya yakin bener. Nah, gitu aja udah. Kita cari di situ. Oke, saya lanjut Bapak Ibu.
Pak, bagusnya yang kita tidak tahu sama sekali ditinggalkan atau disamakan jawabannya, Pak. Ini udah 2 YouTube saya lihat, ada yang satu versi itu versi Guru Pamong yang bilang katanya kalau tidak tahu sama sekali mending dibuat jawaban yang sama. Yang satu lagi ada yang bilang mending ditinggalkan. Yang mana yang bagusnya itu, Pak? Kalau saya tinggalkan dulu, Bu. Cari yang pasti, Bu. Enggak, di akhir kita udah betul-betul nggak tahu juga gitu, Pak. Ada satu soal kemarin, Bu. Ngitung ini, Bu. Ngitung apa itu? Ngitung induksi magnetik kalau nggak salah itu. Rumusnya benar sudah, tapi jawabannya nggak ada, Bu. Rumusnya benar, angka-angkanya tak masukkan benar, tapi nggak ada jawabannya gitu, Bu. Terus gimana ya ini ya? Bisa jawab apa ya? Akhirnya ada beberapa nilai besaran yang saya ubah, Bu. Mungkin ini maksudnya bukan 0,5, ini mungkin maksudnya 5 gitu ya. Ya, Mbak, ternyata ada. Ya udah itu yang tak jawab gitu, Bu. Itu kan intinya sebagai soal pelengkap aja. Pelengkap itu kita sudah dapat 84 soal yang yakin benar gitu aja. Toh itu benar atau salah tidak berpengaruh masalahnya gitu. Kalau benar berarti ya keberuntungan kita juga nambah skornya di situ. Gitu Ibu, monggo yang lain. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut nggih? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Nah, sampai di sini nomor 8. Peserta didik dihadapkan pada masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti membuat penyaringan hasil air sederhana, prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan tahapan pada pembelajaran tersebut adalah monggo. PBL. Alasannya Bu, PBL, Bu. BL masalah. Ada produk. Produk ini ya. Sudah jelas ya ini ya. Nah, membuat penyaringan ini kan produk ini kan. Nah, jadi oke, jawabannya sudah jelas. Ini kan nggak butuh waktu lama, nggak ada 1 menit dengan ngerjakan ini. Oh, ini ada produk. Oh ya, PBL udah selesai gitu kan. Nah, udah jawab. Kita ganti materi soal lagi yang lain gitu. Jadi begitu. Lanjut. Diarahkan mengatasi masalah. Ada pertanyaan monggo? Tidak, Pak. Lanjut ya. Tidak, Oke, Pak. baik. Apa, Bu? Pak ya. Kalau berat jangan sampai kita salah menyingkat. Kalau berat sebelum deadline ya. Kalau yang project itu Oh kan iya Bu, maaf. PJBL. Iya betul Bu, maaf Bu. Maaf Bu, iya Bu. PJBL betul Bu, maaf. PJBL. Iya, iya. PJBL. Jadi hanya Oke, saya lanjut. Lanjut, Pak. Sebelum Bapak, sebelum Bapak. Oke. Sebelumnya mungkin secara terperinci kita bisa bahas seperti grup investigasi itu Bapak, kira-kira lebih cocoknya kegiatan apa seperti itu Bapak, discovery seperti itu supaya ketika soal-soal yang keluar tidak pada PBL kita bisa tahu juga Oke, Bapak. siap. Monggo Bapak Ibu untuk grup GI ini lebih tepatnya ke arah ini Pak, pemantapan Pak. Grup investigation ini lebih ke arah satu arah di mana guru itu ngasih materi Bapak. Jadi kalau kita pemantapan anak-anak untuk ujian gitu ya, itu lebih tepat kita pakai GI, grup investigation itu. Kemudian kalau discovery learning, jadi penemuan konsep bagaimana seorang peserta didik itu membangun konstruksi pengetahuannya sendiri. Ini discovery. Jadi mereka bisa menemukan. Ya, jadi ada sintak-sintaknya di sini Bapak. Untuk yang ini discovery learning. Ya. Nah, bedanya sama inquiry learning tadi, yang kalau di inquiry ini ada hipotesisnya Bapak. Jadi di sini ada hipotesis. Iya. Tahapannya, sintaknya beda, gitu aja. Hipotesis. Kemudian kalau yang ini tadi penemuannya, konstruksi pengetahuan. Iya. Kemudian kalau kreatif problem solving, apa ini kira-kira Bapak Ibu?
Masalah real kalau Pak. Apa, Masalah Pak? real kalau Pak. Masalah Real dalam kehidupan. Masalah real Oke, dalam kehidupan sehari-hari. masalah real. Masalah real ya. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu tidak harus ada produk nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, jadi karena keywordnya di sini membuat penyaringan alat sederhana ada produk, maka jelas ini lebih tepat ke arah PJBL, Project Based Learning, seperti itu. Gitu Pak Aldo. Monggo yang lain. Pak, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih. Bentar Pak, mau dicatat dulu. Oke. Nanti videonya dibagikan, Bu. Nanti videonya dibagikan, Nanti Bu. videonya saya ini. nanti di-share. Nanti di-share. Iya. Oh, nanti di-share ya? Iya, Oh, sip. Iya. Lanjut ya. Iya, wis. Iya. Lanjut. 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 Kalau Ya, filenya Pak. Apanya, Bu? dibagiin nggak, Pak? Filenya? Filenya dibagiin nggak? Oh, Yang iya. udah Saya diorek-orek. bagikan nanti, Bu. Saya bagikan. Iya. Oke, siap Pak. Nanti bisa untuk pegangan kalau pas mendekati Iya, Bu. hari Siap, H Bu. Siap. gitu. Siap. Bisa dibaca-baca. Lanjut. Makasih Pak. Bapak. Lanjut Bapak. Pak. Lanjut. Oke. Siswa-siswa Bu Winda memiliki sifat ceria, suka bergerak, sulit untuk diam. Ini kira-kira apa, Bu? Gaya belajarnya apa, Bu? Kinestetik ya. Di sini namanya praktek gitu. Kinestetik. Oke. Yang B, Pak. Yang B, Pak. Nggak bisa, nanti tak pindahkan. Nggak bisa ini, nanti aja tak pindahkan. Oke, kinestetik. Jawabannya? B. Yang B ya. Bentar. Oke. Yang cat-cat saya nanti ya, saya buka ya. Saya nggak bisa ini dulu. Buka catnya dulu ya. Sebelumnya. Oke. Jawabannya yang mana, Bu? Duduk tenang dulu. Hah? Yang B. B, Pak. Bebek. Oke ya, bebek ya. Memberi kesempatan menyelidiki dan menghasilkan hasil penyelidikan. Kinestetis sesuai dengan eksperimen, yaitu penyelidikan seperti itu ya. Kalau disuruh membaca, bubar kelasnya, Bu. Anaknya nggak bisa diam masalahnya. Bubar. Ini seperti anak saya banget. Ini seperti anak saya banget ini soalnya. Oke, baik. Ya, tapi jarang terfasilitasi ya, Bu. Oke, baik. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Lanjut Bapak. Oke, PTK Bapak Ibu. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang diberikan pada peserta didik kelas 9 SMP Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik masuk ke dalam kategori rendah. Jika guru akan melakukan PTK, maka judul yang paling tepat. Nah, Ibu. PTK itu ada kata-kata meningkatkan. Nah, berarti antara A, B, C. Ada kata-kata meningkatkan. Pertama, oke. Meningkatkan. Oke. Meningkatkan, oke. Terus mana lagi, Bu? Kemudian Ada ya? Kemandirian kunci. Oke, ini nggak masuk ya ini ya? Berarti ya. Oke. Enggak. Kembali ya. Itu enggak masuk. Karena situ ada kemandirian, berarti ada kata kemandirian, berarti A. Ada kata kemandiriannya. Oke, baik. Yang A jelas. Sintaksnya udah jelas, jawabannya yang A. Monggo Bapak Ibu yang lain. Cuman yang menjadi pertanyaan ini model inquiry sama STEM ini yang perlu kita tahu. Siapa tahu nanti ada soal yang serupa begitu tentang STEM.
atau seni terutama, ya kan? STEM itu STEM itu ada hipotetisnya enggak? Berarti sintaknya aja yang beda mungkin kan? Terintegrasi kan, sains, teknologi, engineering, matematik. Apakah dia juga tidak bisa meningkatkan kemandirian siswa? semua model ya, baik itu inquiry, STEM itu bisa Bu untuk meningkatkan kemandirian itu bisa. Tergantung cara kita penyampaiannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, cuma di sini yang komplit, yang klop ya, yang klop pasangannya yang klop. Jadi ketika kita kasih inquiry nanti mengarah ke kemandirian ini klop Bu. STEM itu bisa kita berikan secara kooperatif. Bukan hanya ke arah individual, jadi bisa ke arah kooperatif juga STEM ini. Sehingga penekanannya kurang pas ketika di sini mengarah pada keyword tingkat kemandirian belajar ini tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Lanjut. Itu pendekatan atau model? Ini ada pertanyaan. Pak. Nggih. Kalau STEM itu pendekatan atau model? Monggo, jawaban yang lain. Kita bahas di grup. Model. Itu rangkaian pendekatan. Kalau ada langkah-langkahnya berarti dia termasuk model. Bilang pendekatan juga. STEM itu pendekatan. Ada sintaknya kan STEM itu? STEM itu pendekatan, Bu. Pendekatan. Biasanya kalau PTK itu langsung ke arah modelnya, Bu. Ya, betul. Karena ada sintaknya sudah. Jelas. Kalau STEM itu lebih ke PBL ya Pak ya? Pendekatannya lebih ke PBL. STEM berdiri sendiri ya. Pendekatan. Kalau kita bicara Ya, tapi yang lebih cocok yang memakai STEM itu PBL ya? PJBL tuh model. Biasanya ketika kita mengajar di situ kan kita kolaborasikan antara pendekatan sama model, gitu nggih. Jadi seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan apa aja, saintifik, STEM atau yang lainnya, modelnya bisa menggunakan apa aja tergantung topik materi yang akan disajikan. Sama ini pencapaian indikatornya. KD4-nya seperti apa? Kalau memang KD4-nya itu nanti ada kaitannya sama membuat project, berarti kan kita pakai PJBL di situ. Jadi kita kembali pada silabusnya nanti, kira-kira KD-nya seperti apa, KD kognitifnya kayak apa, KD keterampilannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira menggunakan pendekatan apa dan model yang seperti apa untuk bisa mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Siap. Lanjut Pak. Lanjut kemana Bu? Habis Bu. Sudah 10 ya. Semangat ya. Semoga semangat seperti ini terus Bu ya, Bapak Ibu ya. Intinya reteker besok harus bisa lebih baik daripada yang kemarin. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Harus lulus ya Pak. Insya Allah Bu, insya Allah Allah akan mudahkan, ada hikmah di balik semuanya ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Amin. Oke, saya hentikan presentasi saya, nanti saya bagikan di situ.